Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 14. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku? Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapakku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia.
Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita, karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Dan sekarang juga aku mengatakannya kepadamu, sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Renungan untuk kita hari ini dari Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai 31. Jangan gelisah hatimu. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah saudara merasa takut menghadapi masa depan? Takut akan kehilangan, takut gagal, takut sendiri, atau takut akan kematian? Murid-murid Yesus juga pernah berada dalam situasi itu. Malam sebelum penyaliban, Yesus mengungkapkan bahwa ia akan pergi. Mereka menjadi panik, bingung, dan gelisah. Hidup mereka seakan kehilangan arah karena sang guru akan meninggalkan mereka. Namun dalam keadaan itu Yesus tidak meninggalkan mereka dengan tangisan, melainkan dengan janji dan penghiburan. Ia berkata lembut, "Janganlah gelisah hatimu." Kata-kata ini bukan hanya untuk para murid 12.000 tahun lalu, tetapi juga untuk kita hari ini di tengah ketidakpastian hidup yang sama. Yesus memberi janji pengharapan kekal. Yesus berkata, di rumah Bapa-Ku banyak tempat tinggal. Yesus tahu hati mereka gelisah karena mereka akan kehilangannya. Maka ia menghibur dengan janji surgawi bahwa ia pergi bukan untuk meninggalkan, melainkan untuk menyiapkan tempat. Surga bukan mitos, itu adalah rumah sejati kita. Kita mungkin tinggal di sebuah rumah sederhana di dunia, tetapi Yesus sedang membangun tempat kekal bagi setiap orang yang percaya, dan ia berjanji, "Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku." Saudara, ini bukan janji kosong, inilah janji penebus yang pasti ditepati. Aplikasinya dalam kehidupan kita, jika engkau merasa hidup di dunia ini terlalu berat, ingatlah, rumahmu bukan di sini. Ada rumah kekal yang sedang disiapkan oleh tangan Yesus sendiri. Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ketika Thomas bingung dan berkata, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau pergi," Yesus menjawab dengan kalimat yang menjadi inti Injil. "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus tidak berkata, "Aku tahu jalan," tapi ia berkata, "Akulah jalan." Ini bukan sekedar guru moral atau nabi besar. Ia adalah jalan itu sendiri. Jalan artinya Yesus satu-satunya penghubung antara manusia berdosa
dan Allah yang kudus. Kebenaran artinya Yesus adalah sumber kebenaran mutlak, bukan sekedar ajaran moral. Hidup artinya Yesus memberikan kehidupan kekal dan memulihkan yang mati. Saudaraku diberkati Tuhan. Dunia menawarkan banyak jalan menuju kebahagiaan, kekayaan, popularitas, kesuksesan. Namun hanya Yesus yang membawa kita kepada Bapa. Jalan lain berakhir pada kehampaan, tetapi jalan Kristus membawa kepada hidup yang kekal. Melihat Yesus berarti melihat Bapa. Filipus berkata, "Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Yesus menjawab, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Yesus ingin kita mengerti Ia dan Bapa adalah satu. Kasih, kesabaran, dan pengampunan yang kita lihat dalam Yesus itulah hati Bapa sejati. Aplikasinya, kadang kita membayangkan Allah Bapa itu jauh, dingin atau menakutkan. Tetapi Yesus datang untuk menunjukkan bahwa Allah adalah kasih. Setiap kali engkau membaca Injil dan melihat kasih Yesus kepada orang berdosa, itu artinya engkau sedang melihat kasih Allah sendiri kepadamu. Janji, kuasa doa, dan karya besar ayat 12-14. Sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Yesus memberi jaminan bahwa murid-murid tidak akan berhenti berkarya. Melalui kuasa Roh Kudus mereka akan melakukan hal-hal besar, menginjil, menyembuhkan, memulihkan jiwa, dan menjangkau bangsa-bangsa. Apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya. Berdoa dalam nama Yesus bukan hanya berkata dalam nama Yesus di akhir doa, tetapi berdoa sesuai dengan kehendak dan karakternya. Kalau hidup kita selaras dengan kehendak Tuhan, doa kita berkuasa. Yesus tidak menolak doa orang yang mengasihi dan menuruti firman-Nya. Janji tentang Roh Kudus ayat 15-26. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberi kepadamu seorang penolong yang lain. Yesus tahu murid-murid akan merasa yatim piatu, maka Ia menjanjikan Roh Kudus, penolong yang akan tinggal dalam mereka. Roh Kudus disebut roh kebenaran. Ia menghibur di saat sedih. Ia menuntun ketika kebingungan. Ia mengingat setiap ajaran Yesus. Ia memberi kekuatan untuk hidup kudus. Engkau tidak berjalan sendiri. Ketika engkau berdoa, merenung, atau melayani, Roh Kudus ada di dalammu. Ia bukan sekedar kuasa, tapi pribadi Allah yang hidup di hatimu. Damai sejahtera dari Kristus ayat 27. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Yesus memberi damai yang berbeda dari dunia. Dunia memberi damai yang sementara lewat uang, hiburan, atau kesuksesan. Tetapi damai Yesus tetap ada di tengah badai. Damai itu bukan berarti tidak ada masalah, tetapi hati tenang meski dunia ini dikelilingi ataupun berguncang. Kalau damaimu bergantung pada keadaan, itu damai dunia. Kalau damaimu tetap kuat di tengah badai, itu damai dari Kristus. Kasih yang membuktikan diri melalui ketaatan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Kasih yang sejati kepada Kristus selalu diwujudkan dalam ketaatan. Ketaatan itu bukan beban, tapi bukti kasih. Yesus berkata bahwa siapa yang mengasihi Bapa akan mengasihi Dia. Dan Bapa serta Anak akan datang diam di dalamnya. Kasih kepada Tuhan bukan sekedar nyanyian atau kata-kata, tetapi hidup yang menurut kehendak-Nya. Ketaatan adalah bentuk cinta yang paling tulus. Yesus memberi damai dan harapan. Yesus tahu bahwa penguasa dunia ini ataupun iblis sedang datang, tetapi Ia berkata, Ia tidak berkuasa sedikit pun atas diriku. Artinya sekalipun badai datang, kemenangan tetap di tangan Kristus. Yesus mengasihi Bapa dan taat sepenuhnya, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan karena ketaatan itu kita semua diselamatkan. Penutup firman Tuhan untuk kita hari ini, saudara-saudara, mungkin hari ini ada di antara kita yang hatinya sedang gelisah. Ada yang takut masa depan, takut kehilangan, atau merasa sendirian. Ingatlah, Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu.
Percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Ia sedang menyiapkan tempat bagimu. Dia telah mengutus Roh Kudus untuk menyertaimu, dan damainya akan menjaga hatimu sampai pada kedatangannya kembali. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.